kepala BPIP, Badan Pengembangan Ideologi Pancasila. Dia berani ngomong, ya kalau kita mau jujur, agama adalah musuh terbesar Pancasila. Disuruh pula tabayun dulu dong, tabayun kepala atuk kau. Udah jelas ngomongnya kok. Kalau mau jujur, nah, coba, agama adalah musuh terbesar Pancasila. Apalagi yang mau ditabayun? Orangnya nampak di TV, suaranya didengar, betul nggak? Apa yang mau ditabayun? Para ulama, tuan-tuan guru yang mulia, pengurus Masjid Al-Bukhari dan seluruh jajaran yang muliakan Allah SWT, para umara yang berhadir dari Polsek Medan Johor yang dimuliakan Allah SWT, mau bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Sebagai hamba Allah yang beriman, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan mengakui bahwa Allah Tuhan satu-satunya dan Nabi Muhammad Rasul utusan Allah yang wajib diikuti seluruh ajarannya, maka tidak bisa tidak, kita nggak boleh ragu-ragu dengan agama kita. Surah Al-Baqarah pertama udah cerita itu. Alif Lam Mim, hanya Allah yang tahu artinya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab Al-Quran, la syakka fihi. Hadzal kitab la syakka fihi. Begitu tafsirnya. Ini kitab nggak ada ragu-ragu di dalamnya. Fihi hudal lil muttaqin. Di dalam Quran ini terdapat petunjuk bagi orang yang bertakwa. Petunjuk hidup. Tidak boleh ragu-ragu. Jangankan satu ayat Quran ragu. Satu huruf Al-Quran ragu, dia murtad. Batal imannya. Sebab ini rukun iman. Rukun iman yang ketiga, percaya kepada kitab-kitabnya. Nah, satu huruf aja, misalnya dia baca Quran nun. Nggak mungkin Quran bunyinya nun. Nun itu artinya jauh di sana. Nun jauh di sana. Nggak mungkin ini Quran. Ragu dengan satu huruf aja, nun aja, dia murtad, imannya batal. Dia wajib taubat, tajdidul iman, memperbaharui imannya lagi, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru diterima lagi. Kalau tidak, di KTP masih Islam, perasaan masih Islam, di akhirat dibariskan keluar dari rombongan Rasulullah. Nggak percaya kau sama Quran, minggir. Ini rukun iman. Hari ini orang bukan lagi nggak percaya dengan satu huruf. Orang hari ini nggak percaya dengan ayat-ayat. Baru-baru ini ada tokoh mengatakan perempuan Islam itu nggak wajib pakai jilbab. Lah, yang wajib menutup aurat. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi nutup aurat kalau nggak pakai jilbab, pakai panci. Ini kan bermain-main dengan ayat Allah. Padahal perintah menutup aurat itu di Quran disebut jilbab. Disebut namanya jilbab. Surah Al-Ahzab 59. Ya ayyuhan nabi, hai nabi. Dipanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Katakan, hai nabi, perintahkan hai nabi kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, wanisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan istri orang beriman semuanya sampai kiamat berlaku ini hukum. Yudnina alaihinna min jalabibihin. Wajib mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Allah pakai jalabib, itu jamak dari kata jilbab. Nah, Quran sudah bilang jilbab, masih diselewengkan juga. Ini negara Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2, pasal 29 ayat 1 ayat 2 itu membela agama.
Pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kan hebat itu undang-undang dasar kita itu. Negara Indonesia ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bukan berdasarkan Pancasila. Tidak ada disebut berdasarkan Pancasila. Pancasila itu falsafah negara, bukan dasar negara. Dasar negara ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1. Pancasila itu cara pandang bangsa Indonesia, falsafah namanya. Dulu saya kuliah, dapat 2 semester mata kuliah falsafah Pancasila. Disebut filsafat Pancasila. Pancasila itu falsafah negara. Undang-Undang Dasar 45, dasar negara. Undang-undang itu yang menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Negara kita bentuknya NKRI, itu pun pernah dikhianati. Zaman Bung Karno dibikin Republik Indonesia Serikat. Bung Karno pernah membuat negara ini Republik Indonesia Serikat, RIS, tahun 1950. Muhammad Nasir lah yang menjadikan kembali NKRI ini. Waktu itu beliau Perdana Menteri. Bentuknya pun nggak republik kita, parlementer, nggak republik lagi bentuknya. Makanya ada Perdana Menteri. Didatangi oleh Muhammad Nasir, semua ulama, semua tokoh Indonesia setuju kita kembali ke NKRI, setuju, jadi. Pernah dikhianati juga. Sekarang kita sudah paham NKRI bentuk negara kita sudahlah negara kesatuan Republik Indonesia. Semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, walau berbeda-beda tapi tetap NKRI. Pancasila falsafah negara. Cara pandang bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia itu harus berketuhanan Maha Esa. Bahwa bangsa Indonesia itu harus berkemanusiaan yang adil dan beradab, bukan berkebinatangan yang zalim dan biadab, bukan. Tapi berkemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia harus begitu. Bangsa Indonesia itu harus berpersatuan Indonesia. Bangsa Indonesia itu harus berkerakyatan. Kerakyatannya bukan kerakyatan semau gue, bukan kerakyatan model Amerika yang sekarang sudah dikhianati juga. Kita sekarang milih pemimpin nggak lagi lewat permusyawaratan garis miring perwakilan, milih langsung. Milih langsung itu Amerika, bukan Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan. Yang milih wali kota itu harus DPR. Biayanya cuma cukup 50 bungkus nasi padang. Sekarang 25 miliar belum tentu terpilih jadi wali kota Medan. Betul? Itu kapitalis liberalis. Bukan Pancasila itu. MUI sudah bersidang di Tasikmalaya 5 tahun yang lalu. Kita sudah minta kepada pemerintah kembalikan ke Pancasila pasal 4. Sila keempat. Bahwa yang milih itu adalah perwakilan kita. Kita milih wakil-wakil kita milih pejabatnya. Wali kotanya, gubernurnya, presidennya. Nggak banyak biaya. Ini udah banyak biaya, ngumumkannya tengah malam pula, ya kan? Kotaknya kardus, ya kan? Nggak jelas-jelas. Cukup MPR DPR aja yang sidang, selesai, nggak perlu pakai kardus-kardus, ya kan? Tapi itu nggak dikembalikan. Waktu itu Demokrat SBY goyang. Andai kata waktu itu Demokrat setuju, udah jadi, udah menang. Itu permintaan Majelis Ulama Indonesia, supaya kita nggak repot, nggak ribut, nggak berantem, sampai pecah Islam. Ada Islam Nusantara, selain Nusantara Islam radikal, kurang ajar ini. Yang kelima, bangsa Indonesia itu berpandangan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sekelompok kecil aja kaya, yang lain miskin. Ada satu keturunan Cina punya tanah 1 juta hektar. Gila. 1 juta hektar. Aku 2 hektar aja keringat kuning nyarinya. 1 juta hektar dikuasai 35 tahun. Kata Pak Harto 35 tahun habis. Setelah itu kita bagi untuk rakyat. Diperpanjang pula karena Pak Harto ada lengser. 35 tahun, 70 tahun. Sekarang Badan Pertanahan Nasional sedang menggarap undang-undang bersama DPR supaya bisa dikuasai 90 tahun. Kami, orang Riau, semua lembaga adat sudah menolak. Kalau 90 tahun, cicitku mati belum balik lagi tanah itu sama aku. Ini gila ini. Tidak dijalankan Pancasila itu, cuma ngomong-ngomong aja, tulis-tulis aja. Malah nuduh-nuduh orang-orang lain tidak berpancasila ketika kita kritik. Oh, justru kita sudah lari dari Pancasila.
Pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Tidak boleh ada PKI di sini. Komunis nggak boleh ada di sini. Di sini harus beragama. Agama resmi ada 6, pilih salah satu. Nggak mau, nggak usah kau tinggal di Indonesia. Sebab kita berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Begitu. Kadang PKI berani ngaku PKI sekarang. Anak-anak muda itu di medsos-medsos. Kami komunis. Bukan PKI sudah bubar, tapi kami komunis. Berani bilang. Kami ateis, kami nggak percaya Tuhan. Sudah berani. Buktikanlah. Masa yang buktikan Ustadz? Yang buktikan penegak hukum dong. Kan ada tim cyber, betul nggak? 2 triliun dibiayai setahun. Mereka yang nangkap itu, yang nulis-nulis di medsos itu. Kok kita? Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Ini kan kuat ini. Negara menjamin orang Hindu menjalankan syariat Hindu 100%. Negara menjamin orang Katolik menjalankan ajaran Katolik 100%. Negara menjamin orang Islam memeluk agama Islam dan menjalankan ajaran Islam 100%. Agama menjamin. Siapa melarang pengkhianat undang-undang dasar? Saya mau pakai cadar, istri saya mau pakai celana cingkrang, jenggot, urusan kami dong. Karena itu ada di Quran, ada di hadis. Kok nggak senang kau? PKI kau? Senang pula dibilang radikal. Radikal itu bukan pakaian. Oh, radikal itu pemikiran, betul nggak? Wong kita mau menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 100% kok dicurigai. Saya pegawai negeri 30 tahun pensiun dengan baik. Dicurigai pula radikal. Penataran P4 120 jam. Apa? Kurang pinter apa aku Pancasila? Saya penatar P4. Penatar P4. Bukan kaleng-kaleng. Hari ini kita nggak konsisten. Ya, ketika mau menjalankan agama 100% itu dijamin oleh negara. Betul. Justru orang-orang yang merusak agama itu yang harus ditangkap. Kenapa di Indonesia tidak ada rumah perjudian? Ada nggak tempat judi? Ada. Kapolda kemarin perintah semua Kapolres Sumatera Utara harus menyetop togel. Berarti ada. Ada. Tapi gelap, namanya togel. Toto gelap. Berarti ada, cuman gelap. Rumah pelacuran, ada nggak di Indonesia rumah pelacuran di Sumatera Utara? Ada nggak? Nggak boleh ada. Itu melanggar undang-undang dasar dan undang-undang negara. Tidak boleh ada pelacuran, tempat pelacuran di Indonesia. Kenyataan ada berarti ada 2 kesalahan. Pertama, ada pengusaha bejat yang mau mengambil duit dari uang lendir, dibikinnya tempat pelacuran. Yang kedua, ada penegak hukum yang bejat yang membacking uang lendir. Itu harus diakui. Siapa mau membantah itu? Karena kan nggak resmi. Kalau resmi nggak boleh, pasti dilanggar hukum. Dulu wali kota Medan Bakhtiar Ja'far, sahabat saya itu, kolonel kavaleri. Di demo orang wali kota, saya pas di situ. Orang demo zaman Orde Baru, demo udah hebat lah itu ya nggak? Jarang orang berani demo zaman itu. Demo ibu-ibu bawa spanduk dari kertas-kertas. Tutup Pulau Sicanang, tutup Pulau Sicanang, jerit-jerit. Saya bilang, ya ada apa ini? Pulau Sicanang itu apa sih? Oh, tempat pelacuran Pak Ustadz. Oh, pelacuran. Turun Bakhtiar Ja'far dari lantai 2. Ada apa nih marah-marah katanya. Tutup Pulau Sicanang. Ada apa Pulau Sicanang, kata Bakhtiar Ja'far? Tempat pelacuran. Oh, kalau begitu mudah. Besok saya perintahkan Kapoltabes MS Medan, waktu itu namanya masih Kapoltabes, dan Satpol PP tutup besok pagi itu. Jaminan Bakhtiar Ja'far. Kalian pulang. Masih ribut-ribut. Jangan ribut-ribut. Saya nggak pernah meresmikannya. Kok kalian marah sama saya? Betul juga aku pikir. Karena dilarang menurut Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Negara. Mana ada tempat pelacuran, tempat perjudian, tempat permabuk ada yang resmi. Nggak ada wali kota motong pita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya resmikan tempat pelacuran Al Barokah. Nggak ada.
Besok tutup Pulau Sicanang. Turun Kapoltabes MS Medan, Kolonel Khairuddin namanya. Belakangan jadi Kapolri tapi nggak jalan. Kapolri diangkat Gus Dur. Sahabat saya itu. Diangkat Gus Dur dari Kapolri, tapi nggak jalan. Bimantoro nggak mau diberhentikan. Di backing sama PDIP waktu itu. Akhirnya Gus Dur yang jatuh. Hebat juga. Oh, zaman ini zaman gila nih. Bisa presiden perintahkan berhentikan Kapolri, Kapolrinya nggak mau berhenti. Presiden yang berhenti. Itu dicatat dalam sejarah, Pak. Dicatat dalam sejarah, betul nggak? Dicatat dalam sejarah itu. Nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ada anak-anak sarjana hukum yang buat tesis tentang itu. Percaya kalian? Ini hidup ini dicatat, ini ada Kiroman Katibin dan ada pencatat sejarah. Gus Dur dijatuhkan alasannya korupsi Bulog Gate, sampai sekarang nggak pernah diadili. Malah yang korupsi Jiwasraya sekarang nggak dibikin pansus, ya nggak? Cuma dibikin panja aja. Ini negara aneh-aneh. Kita mau lurus-lurus. Saya penceramah dan kawan-kawan mau lurus-lurus, nggak mau belok-belok. Kena, rasainlah. Ini kan Ustadz nih kalau ceramah macam menyiramkan obat kurap. Kalau kulit kita mulus, sejuk. Coba kena kurap kalau nggak kiut-miut. Nggak enak ceramah nih. Iyalah, orang berkurap kau. Nah, menurut Undang-Undang Dasar 45, Pasal 29 ayat 2, kita dijamin menjalankan agama 100%. Tapi ada sekarang yang takut-takut. Gak boleh Islam, gak boleh. Dipelintir. Jadi di ELC itu yang saya debat itu. Dia bilang apa? Salah satu sebab Indonesia ini Islam radikal itu ada karena menolak calon gubernur atau calon presiden yang bukan orang Islam. Kan saya jawab waktu itu, siapa yang nolak? Gak ada yang nolak. Ahok jadi calon gubernur, gak ada yang nolak. Betul? Malah didukung oleh P3, betul nggak? Tuh lambang Ka'bah lagi. Harus tukar tuh lambang bunglon. Di sini si Harsitorus, siapa yang mendukung? P3 sama PDI. Siapa yang larang? Nggak ada yang larang. Radikal adalah menolak perempuan jadi presiden. Ibu Megawati nyalon, betul nggak? Nggak ada yang nolak, nyalon jadi calon. Kawannya waktu itu Hashim Muzadi lagi ulama besar, ya nggak? Siapa yang nolak? Nggak ada yang nolak. Cuman kami nggak mau nyoblos. Kalau nggak mau nyoblos tuh hak kita, betul nggak? Betul. Jadi jangan diseleweng dibilang radikal. Kepala BPIP, Badan Pengembangan Ideologi Pancasila, dia berani ngomong, ya kalau kita mau jujur, agama adalah musuh terbesar Pancasila. Disuruh pula tabayun dulu dong, tabayun kepala atuk kau. Udah jelas ngomongnya kok. Kalau mau jujur, coba, agama adalah musuh terbesar Pancasila. Apalagi yang mau ditabayun? Orangnya nampak di TV, suaranya didengar, betul nggak? Apa yang mau ditabayun? Dicontohnya lagi. Salah satu contohnya itu adalah ada kelompok minoritas dalam kelompok mayoritas membuat ijtima ulama. Berarti 212 untuk memilih wakil presiden. Dari ulama nggak diterima, ngambek. Terus melawan Pancasila. Di mana ngelawannya? Ketika diajukan Habib Salim dengan UAS nggak diterima Sandiaga Uno, tetap jalan kok, malah didukung waktu kampanye, betul nggak? Melawan Pancasilanya di mana? Ngelawan Jokowi ya. Itu pun menurut konstitusi boleh, betul nggak? Yang melawan Jokowi waktu itu Prabowo dengan Sandiaga Uno, yang memilih dia 60 juta orang lebih. Apa 60 juta itu dibilang anti Pancasila semua? Ini gila nih, asal nggak cocok sama Jokowi anti Pancasila. Asal nggak cocok sama Jokowi anti Pancasila. Apa kau? Ya kan? Ini kan pemikiran rusak. Setelah menang Jokowi kita nggak ngelawan kok, betul nggak? Ada kita angkat senjata rupanya? Enggak, bayar pajak tetap, aku bayar pajak. Mobilku 9,5 juta pajaknya. Bayar? Kalau kami nggak mau bayar kan bangkrut negara ini. Udah 60 juta yang milih Prabowo nggak usah bayar, bangkrut negara ini. Tapi kan kita nggak lakukan. Karena itu bertentangan dengan Pancasila. Karena kita ke persatuan Indonesia. Bersatu kita, walaupun presiden yang nggak suka, tunggulah 5 tahun, ya nggak? Nggak
ada kita mau memberontak, ya kan? Mau ngelawan, nggak ada. Kalau aku ditanya, suka kau sama Jokowi? Tidak. Dari dulu kan nggak aku pilih. Tapi kalau ditanya presiden kau siapa sekarang? Jokowi. Kau taati selama tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan undang-undang, kita wajib mentaati. Mana ada yang kita lawan? Nggak ada yang kita lawan. Sampai sekarang saya masih bangsa Indonesia, pakai paspor Republik Indonesia. Nah, ini yang perlu diluruskan. Jangan sampai kita berpecah belah gara-gara fitnah, betul nggak? Asal nggak cocok sama kita fitnah, jangan. Negara menjamin menjalankan agama 100%. Itu harus ditaati oleh semua bangsa Indonesia. Paham? Minum dulu. Ucapan yang mengatakan agama musuh terbesar bagi Pancasila itu sangat berbahaya. Kalau agama musuh terbesar Pancasila, berarti salah satu harus dipilih. Betul? Lah musuh terbesar mana bisa hidup berdampingan? Kalau agama musuh terbesar Pancasila harus pilih salah satu. Pilih Pancasila buang agama? Atau pilih agama buang Pancasila? Kan bahaya ucapan si Yudian ini. Bisa hancur negara ini kalau begini ceritanya. Betul nggak? Kalau ada orang bininya dua, berkelahi aja orang nih. Suruh baik nggak mau, suruh baik nggak mau. Tentu kita pilih di antara dua ini mana yang baik, mana yang jahat. Yang baik ambil, yang jahat buang. Itu kalau salah satu dari bini kita jahat kan gitu. Kalau dua-dua jahat, buang dua-dua, kawin balik yang baru. Betul. Jangan diadu antara Pancasila dengan undang-undang dasar apa dengan agama. Sebab apa? Sebab agama ini 1000 tahun lebih duluan dari Pancasila. Agama Islam masuk zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Tahun 48 Hijriah sudah ada kuburan sahabat di Barus. Syekh Mahmud, anak daripada Abdullah bin Mas'ud riwayatnya, sahabat Nabi. Tahun 48 Hijriah zaman Muawiyah jadi khalifah radhiyallahu anhu, dia sudah wafat di Barus. Berarti kan lebih dulu dari itu. Sampai langsung mati. Kan dakwah dulu, ya enggak? Hindu lebih jauh dari itu. Tahun 1 sudah ada Hindu sini. Buddha pun begitu. Kan Buddha lebih tua dari Nabi Muhammad. Ada sini. Agama itu udah ada di sini. Kristen aja yang belakangan. Datang Belanda penjajah baru masuk Kristen di sini 1595. Cornelis de Houtman mendarat di Banten. Mulailah masuk Kristen di sini. Nah, abad ke-16. Terlambat. Tapi Indonesia belum merdeka juga. Begitu merdeka 74 tahun yang lalu, nggak ada agama yang menolak Pancasila. Semua nerima. Betul? Siapa yang nolak? 18 Agustus diumumkan falsafah negara kita Pancasila, undang-undang kita Undang-Undang Dasar 45, nggak ada yang nolak kok. Kok tiba-tiba sekarang dibilang agama musuh Pancasila? 1000 tahun lebih sebelum Pancasila ada, agama sudah ada. Betul? Kalau Islam besar di Indonesia ini. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, ada 200 kerajaan Islam di Indonesia. Semuanya punya mufti. 200 kerajaan Islam dari Aceh sampai Papua Raja 4, 200. Di Sumatera Timur Raja 16. Di Sumatera Timur 16 kerajaan Islam. Punya mufti semua. Nenek perempuan saya dari Tamiang. Bapaknya Raja Seruwe, ibunya anak Raja Tamiang. Banua Raja. Istananya masih ada, kami masih jaga istananya. Udah 106 tahun istananya di Banua Raja. Saya masih jaga dengan saudara-saudara saya. Masih jaga istana itu. 3 kerajaan di Tamiang. Kerajaan Banua Raja, Kerajaan Seruai, Kerajaan Sungai Hiu. 3. Melayu semua. Punya mufti semua. Turun ke bawah Sultan Langkat. Sultan Abdul Aziz. Ada pesantrennya pun. Ada masjid rayanya. Ke bawah sedikit Sultan Delhi. Muftinya Syekh Hasan Maksum, kakek guru saya. Muftinya, mufti kerajaan Delhi, istana Delhi. Ke bawah sedikit Perbaungan 30 km, ada kerajaan Serdang. Sultan Sulaiman. Salah satu anak angkatnya jadi ulama. Syekh Sulaiman, Nu'man Sulaiman. Kenapa pakai Sulaiman? Nu'man Sulaiman, karena anak angkat. Dia sebetulnya bapaknya Aziz, Nu'man Aziz. Ada adiknya jadi ketua MUI Medan, Makmur Aziz.
Anak adiknya pakai Makmur Aziz, abangnya Numan Sulaiman karena anak angkat Sultan Sulaiman. Udah berapa itu? 5. Ke bawah sedikit dari Serdang ada tebing tinggi, Sultan Hashim. Anak Sultan Hashim paling besar kawin dengan uak saya paling tua. Sudah 6. Ke bawah sedikit Indrapura, kerajaan Indrapura. Muftinya paman guru saya Muhammad Zain, ahli qiraat 10 Quran. Kitabnya ada dia tulis. Sudah berapa? 7. Ke bawah sedikit Batubara. Istana Datuk Batubara. Istananya ada sampai sekarang walaupun sudah rusak, belum diperbaiki sama Pemda. Merdeka sudah 74 tahun. Oh, istana rajanya perbaiki aja nggak ada duitnya. Bikin patung bisa dia. Patung. Ke bawah lagi Sultan Asahan, Sultan Tanjung Balai. Kakek saya namanya Tengku Saibun dibunuh oleh Pesindo. 70 orang lebih dibunuh, anak gadisnya diperkosa. Pesindo ini tangan kanan PKI. Mereka bikin harimau liar tahun 46, sultan-sultan dibunuh. Sultan Serdang selamat karena ada Kolonel Tengku Nurdin. Dilindungi oleh Kolonel Tengku Nurdin walaupun istananya dibakar musnah. Dibangun kembali oleh Khairullah waktu dia menjadi pejabat bupati. Ada istana sekarang Serdang. Siapa Tengku Nurdin? Sepupu saya. Anaknya jadi gubernur 2 orang. Tengku Rizal Nurdin dengan Tengku Eri. Tengku Nurdin sepupu saya walaupun jauh lebih tua. Sampai situ sudah 8. Tanjung Balai 9. Itu dibunuh itu semua. Satu keluarganya habis semua. Diperkosa anak-anak gadisnya. Keluarga saya macam mana saya nggak tahu. Ke bawah sedikit Merbo. Itu pun habis dibunuh semua itu. PKI juga yang bunuh, namanya Pesindo. Ke bawah lagi kerajaan Kualoh, habis juga dibunuh. Ke kiri arah Labuan Bilik, kerajaan Panai, seberang sungai, Bilah. Oh, udah berapa itu? 12. Ke bawah lagi Kota Pinang. Udah 15 kok 12. Seberang lagi ada istana satu lagi Langga Payung. Dari situlah Raja Shahnan, Mayor Jenderal Raja Shahnan, ketua DPRD sumut 2 periode zaman Raja Inal lahir. Itu anak raja itu. Makanya pakai gelar raja dia, Raja Shahnan. Asal dari Batak Aritonang, tapi istananya Melayu, nggak bisa bahasa Batak, main upah-upah. Semangat katanya. 16. Itu baru Sumatera Timur. Ada 200 sampai Papua. Residen Sumatera Timur digabung dengan residen Tapanuli menjadi Provinsi Sumatera Utara. Sampai sekarang. Orang nggak ada Sumatera Timur. Kok nggak ada? Sumatera Timur kerajaan-kerajaan Islam. Plat nomornya BK, banyak karet. Kalau Tapanuli BB, banyak babi. Nah, itu dulu waktu kecil-kecil kita diajari begitu, ya kan? Aceh BL, banyak lembu, ya nggak? Sumatera Timur BK, banyak karet. Tapanuli BB, banyak babi, ya nggak? Riau BM, banyak minyak, betul nggak? Jambi BH, banyak hutan. Mana klien? Sumatera Barat BA, banyak ajo. Kerajaan-kerajaan Islam ini punya mufti, punya hukum Islam. Maka dikatakan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Bukan Padang aja itu, Sumatera Timur begitu, Riau begitu, Jambi begitu, Sumatera Barat begitu. Kalau Aceh nggak pakai itu. Aceh berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Merdekalah kita. Oleh Soekarno ditulis hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan. Dari siapa? Dari siapa? Belanda. Belanda udah kalah 3 tahun sebelumnya. Dari Jepang. Jepang udah melarikan diri, kena bom sama sekutu. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dari sultan-sultan yang ada di seluruh Indonesia. Diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkatnya 46. Tahun 46 selesai, tapi keburu dibunuh. Siapa yang membunuh itu? Barisan harimau liar. Buatan Pesindo, sayap PKI. Itu jangan dibuang sejarah itu. Termasuk yang dibunuh itu orang nasionalis, pejuang Indonesia, pahlawan nasional Tengku Amir Hamzah, paman saya itu. Beliau ini menantu Sultan Langkat. Istrinya Tengku Kamaliyah, anak Sultan Langkat Abdul Aziz. Jadi beliau Pangeran Langkat Hulu.
Beliau nasionalis. Begitu dengar dari Radio Indonesia Merdeka, dia nomor 1 memasang bendera merah putih di depan istananya di Langkat Hulu. Disembelih juga. Bukan karena dia feodal. Waktu dia mau sembelih, yang nyembelih dia adalah pengawal Istana Langkat. Minta-minta ampun, minta-minta maaf dia sama kakak saya Tengku Tahura. Nggak mau ngapain, nanti di akhirat kau hadapi aja bapakku, kau sembelih bapakku. Waktu itu Tengku Amir Hamzah mengatakan sama penjaga itu, penjaga penjara, bagaimana saya ini? Nanti malam tuanku mau disembelih. Nggak bisa dibebaskan, nggak berani aku membebaskan tuanku. Nah, sudah nggak apa-apa, carikan aku kertas sama pulpen. Carikanlah sama penjaga penjara, kasihlah kertas, ditulisnya lah puisi terakhir paman saya ini, Tengku Amir Hamzah. Maut, wahai maut, datanglah engkau wahai maut, lepaskan aku dari nestapa. Itu puisi terakhir di penjara, digulung. Ini kau simpan nanti kasih sama keluargaku. Jangan hilang ini untuk jadi kenang-kenangan sejarah. Disembelih dibuang di Sungai Kuala Begumit. Bukan nggak nasionalis, pahlawan nasional kok. Tapi memang harus dibunuh, sultan-sultannya harus dibunuh. Raja Siantar Saragi habis dibunuh. Satu anaknya lolos, Bill Saragi, pemain piano dan pemain suling itu. Kalau Anda dengar lagu Gubahanku, ku tuliskan lagu ini, ku persembahkan padamu. Yang main flute itu. Itu Bill Saragi, anak raja, yang disembelih habis sekeluarganya. Siapa yang sembelih? PKI, Pesindo. Tidak pernah kita melawan Pancasila, karena Pancasila diambil dari Quran. Nah, ini yang saya mau yakinkan Anda semua. Jangan kita lawan itu Pancasila, jangan kita tolak. Sebab Pancasila itu diambil dari Quran. Ayat-ayatnya dengar baik-baik. Ketuhanan yang Maha Esa. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Atau kul huwallahu ahad. Quran itu. Siapa melawan ketuhanan Maha Esa, kafir lah. Betul nggak? Saya nggak mau Tuhan Esa, saya mau Tuhan 20. Ya, kafir lah kau. Nggak bisa menolak Pancasila kita, karena itu Quran. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga-tiga bahasa Arab. Manusia bahasa Arab, adil bahasa Arab, adab bahasa Arab. Masa kita tolak itu? Berbuat adil diperintah Quran, dikhutbahkan tiap Jumat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Wah, setiap khutbah sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan. Beradab. Adab itu bahasa Arab. Nggak ada bahasa Indonesianya adab. Adil pun nggak ada bahasa Indonesianya. Apa bahasa Indonesianya adil? Adil. Kaikin bahasa karuna adil. Bahasa karuna adil, adil. Ada bahasa Batak na adil. Bahasa Batak na adil on adil. Nggak ada bahasa Indonesia yang adil. Tanya orang Jawa, Mas, panjenengan saking pundi? Kula saking Solo mawon. Oh, cara Jawane adil iku napa? Cara Jawane adil ya adil. Nggak ada bahasa Indonesianya adil. 700 bahasa Nusantara ini, dari Aceh sampai Papua, nggak ada yang sama artinya dengan adil. Artinya bangsa Indonesia baru kenal adil setelah Islam datang sini. Itu kan logika itu. Betul? Kalau kata-katanya nggak ada, bendanya nggak ada. Kalau kata-katanya ada, bendanya ada. Misalnya apa? Naga. Ada nggak naga? Walaupun kita nggak pernah jumpa, ada nggak naga? Ada, karena seluruh bahasa ada. Naga, bahasa Melayunya naga. Orang Batak bilang ulok nagodangi. Ya kan? Betul nggak? Orang Jawa bilang ulonogo. Orang Cina bilang liong. Liong. Hanya liong Orang Inggris bilang dragon. Kalau ada kata-katanya pasti ada bendanya. Meskipun kita nggak pernah jumpa. Kentut, ada nggak kentut? Pernah lihat nggak? Nggak pernah lihat kentut. Ada nggak? Ada, karena ada bahasa Indonesianya kentut, bahasa Jawanya entut, bahasa Minangnya kantui. Berarti ada. Nggak usah heran Pak, saya linguis Pak. Saya memang dosen bahasa 30 tahun. Main-mainan saya ini, urusan begini nih, ya enggak? Yudian kalah sama saya kalau debat. Nggak usah cerita, ini mainan saya 30 tahun, digaji untuk ini saya.
Jadi kalau sudah kata adil nggak ada dalam bahasa Indonesia, berarti orang Nusantara tidak kenal adil sebelum orang Islam datang bawa adil. Itu logis. Betul? Betul. Maka kalau cerita keadilan, yang paling pas menerjemahkan adil itu Islam. PKI mencoba. Kita harus berkeadilan. Adil itu sama rata sama rasa. Diumum-umumkan itu. Adil itu sama rata sama rasa. Oneng bilang begitu, adil sama rata sama rasa. Ciptaning juga bilang, adil itu sama rata sama rasa. Edit dulu PKI juga bilang, adil itu sama rata sama rasa. Islam mengatakan, kalau sama rata sama rasa, tidak adil. Kalau sama, tidak adil. Orang Jawa 130 juta. Dikasihlah uang APBN, 100 triliun. Orang Cina, cuma 10 juta paling banyak. Itu udah yang sampai yang singkek-singkeknya di pinggir laut dicari itu. Tiba-tiba dikasih 100 triliun. Sama kan? Adil nggak? Tidak adil. Ada orang biniknya 2, binik pertama 5 anaknya, binik kedua gadis baru dinikahi. Setiap bulan yang tua dikasih 5 juta uang belanja sebulan, yang muda kasih 5 juta, sama kan? Adil? Enggak, sama itu nggak adil. Masuk gaji presiden sama gaji satpam sama rata sama rasa. Adil? Gondolmu adil. Menurut Islam yang namanya adil itu adalah serasi dan seimbang. Yang perlu banyak kasih banyak, yang sedikit kasih sedikit. Anak saya 3, 1 SD, 1 SMA, 1 kuliah di kedokteran. Yang SD berangkat jam 8, pulang jam 12, ya kan? Jemput antar lagi, kasih jajan 5.000. Yang SMA naik angkot, pergi 2.500, pulang 2.500, dikasih ongkos 5.000. Yang kuliah berangkat jam 6 pagi, pulang jam 10 malam, dikasih 5.000, sama kan? Adil? Yang kuliah pulang jam 4 pagi, berkeringat. Kenapa kau nak? Ya orang cuma 5.000 pak. Terus kenapa? Ya bensin habis nyorong pak. Tak bisa. Menurut Islam apakah adil? Menurut Islam adil itu serasi dan seimbang. Yang perlu banyak berikan banyak, yang perlu sedikit sedikit. Seperti orang bikin kopi. Kalau bikin kopi cara PKI, airnya secangkir, gulanya secangkir, kopinya secangkir, aduk, minumlah kalau nggak terbeliak mata tuh. Adil cara Islam, airnya secangkir, gulanya sesendok setengah, kopinya sesendok, aduk, rata, minum, jelas lebih enak. Jadi nggak usah diajari kita soal adil, betul nggak? Yang kita ributkan ini, keadilan itu tidak merata, bukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau orang Islam mau pinjam ke bank, berkeringat kuning. Berkeringat kuning. Saya ini direktur di Jakarta, bukan kaleng-kaleng saya. Saya mau beli rumah susun, 1.700.000 kreditnya. Itu wawancaranya setengah jam nggak selesai. Apa kerja apa? Ya itu kan udah ada suratnya, kerja sini. Gaji bapak berapa? Ada tertulis di situ. Tapi begini rumah bapak, begini. Di sebelah saya ada 3 meja tuh, meja sana saya di tengah. Yang sana udah 5 kali ganti, Cina. Yang sana pun gitu. Yang ke-7 kali ganti, gue bilang sana udah 7 kali ganti, sana 7 kali ganti, aku belum ganti-ganti. Kurang ajar kau, saya bilang. Bayar 1,7 juta aja 1 bulan kau nggak percaya sama aku. Bukan begitu pak, ini prosedur. Prosedur apa? Aku ini anak Cina, tahu kau, mataku sipit. Oh iya pak, udah selesai. Payah kali, nggak ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padahal kita disuruh serasi dan seimbang. Orang Islam paling banyak kok, dapatnya paling sedikit. Ya kan? Adil itu? Tidak adil. Nah kita bukan mau memberontak, kita mau meluruskan aja. Ayolah main betul-betul. Kalau kita udah sepakat Pancasila falsafah negara, Undang-Undang Dasar 45 dasar negara kita, ayolah kita sama-sama jalankan supaya enak mainnya, ya kan? Kalau enggak kan enggak enak kita mainnya. Nah, inilah yang kita perlu sampaikan, dan jangan katakan kita menolak Pancasila. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, itu ayat Quran, kanan nas ummatan wahidah, adalah manusia itu umat yang satu. Bagaimana dengan agama lain? Agama lain lakum dinukum waliyadin. Nggak ada urusan dengan agama Pancasila itu.
Yang keempat, kerakyatan, rakyat bahasa Arab. Yang dipimpin oleh khidmat, khidmat bahasa Arab. Dalam permusyawaratan bahasa Arab. Garis miring perwakilan wakil bahasa Arab. Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah kamu dalam setiap urusanmu. Angkat wakil-wakilmu, alaikum bil jamaah. Kurang apa? Nggak mungkin kita tolak. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Adil. Nggak mungkin kita menolak adil. Sebab itu perintah Allah di Quran. Oleh karena itu, mari mulai hari ini lurus-lurus kita. Insya Allah ya. Kalau saya pemilihan umum, saya pilih orang Islam, itu hak demokrasi saya, betul nggak? Dijamin Undang-Undang Dasar 45, betul nggak? Jangan kita, wah nggak bisa, kita orang Indonesia ini nasional, semua agama boleh nyalon. Soal milih, ya terserah kita, betul nggak? Kita mau milih karena hidungnya pesek pun boleh. Kenapa kau pilih dia? Macam monyet ku tengok hidungnya. Asyik kali ku rasa, ku coblos hidungnya. Kan boleh. Boleh nggak? Boleh. Apalagi karena agama. Perlukah agama? Perlu. Wali kota Medan masuk penjara berapa ekor? Berapa orang coba? Berapa orang coba? Abdillah masuk penjara, ya kan? Gantinya siapa? Rohutman masuk penjara. Siapa lagi gantinya? Sepupuku itu Tengku Eldin masuk penjara juga. 200 juta pun diembatnya, kan goblok. Wali kota goblok kalau 200 juta diembat. Coba, udah 3. Nah, sekarang mau pemilihan, kita mau pilih yang soleh, boleh nggak? Boleh. Menurut agama Islam, boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak boleh? Ketua DPR aja Cina boleh kok. Hashim Cina. Namanya Hashim. Hayya. Cina boleh, masa orang Islam nggak boleh? Jangan bawa-bawa agama. Ya buktinya, kenyataannya Hashim bukan Islam jadi ketua DPR. Coba bilang Hashim, jangan bawa-bawa agama. Mana mau dia? Dia pasti bawa agama dia. Betul? Ini yang perlu kita sadari. Terakhir, marilah hidup cara agama. Walladzi arsala rasulahu bil huda. Allah telah kirim seorang rasul untuk memberi petunjuk hidup. Cara makan, cara Nabi. Cara minum, cara Nabi. Cara jalan, cara Nabi. Cara berdagang, cara Nabi. Cara nikah, cara Nabi. Cara cerai, cara Nabi. Cara rujuk, cara Nabi. Cara umroh, cara Nabi. Cara haji, cara Nabi. Masuk WC, cara Nabi. Keluar WC, cara Nabi. Masuk masjid, cara Nabi. Keluar masjid, cara Nabi. Paham? Udkhulu fis silmi kafah. Dari ujung rambut ke ujung kuku jadi Islam. Pakai jubah serban ini tidak wajib. Tapi ini bagus. Ada di Quran. Surah Al-A'raf ayat 26. Menutup aurat itu kalau laki-laki pakai celana jojon pun cukup. Yuwari sawatikum. Cukup nggak? Boleh nggak sholat Jumat pakai celana jojon? Kalau sempat besok di Al-Bukhari ini sholat Jumat celana jojon semua, sama khotib-khotibnya nggak pakai baju, boleh nggak? Boleh. Pantas nggak? Nah, jangan dibuat. Ada pakaian kedua, warisya, pakaian eksekutif. Ini Al-A'raf, Quran yang bilang. Orang Melayu pakai teluk belanga, orang Barat pakai jas, ya nggak? Boleh, bagus, terhormat. Yang ketiga, walibasut taqwa, pakaian takwa. Dzalika khair, ini yang terbaik. Saya uji. Saya pakai jubah serban begini. Coba kita pergi ke diskotik jam 1 malam pakaian begini. Kalau nggak bubar orang tuh. Berarti dia nggak bisa campur dengan kebatilan, betul nggak? Maka saya pakai begini, 36 negara saya jalan, nggak pernah ada masalah. Ke Cina, ke Amerika, ke Eropa, ke Australia pakaian begini. Wah, orang senang aja. Waktu saya keliling Cina, orang Cina saya lihat, saya bilang, hanya camale, hanya camale. Apa ini camalu ini? Sekali anak muda, hanya camale, sama cama. Apa sama-sama? Oh, Cama bin Laden lo, katanya. Nggak ada apa-apa, biasa aja. Karena ini pakaian terbaik cara Rasul. Wadinil haq, dan Rasul mengantar agama yang paling betul. Untuk apa? Liyuzhirahu ala dini kulli, agar kau tunjukkan agamamu itu agama paling hebat kepada agama-agama yang lain. Jadi nggak usah ragu-ragu dengan Islam. Islam terbaik, ya. Bagaimana toleransi cara Islam? Lakum dinukum. Nggak mesti campur-campur. Ini sholawat di gereja. Ngapain sholawat di gereja? Minta surga Firdaus di altar gereja.
Belakang gereja ini podium, dia naik. Ilahi las tulir firdausi ahla. Oh Tuhanku, aku nggak layak dapat surga firdausmu. Memang. Mana layak kau naik altar gereja minta firdaus? Hah? Ya tapi kan kita harus menghormati agama lain. Menghormati bukan harus campur. Menghormati itu lakum dinukum, biarkan dia dengan agamanya, kita agama kita, jangan dicampuri agama kita, kita jangan campuri agama dia. Dan itu sesuai dengan undang-undang dasar. Yang saya bacakan tadi, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing. Ulangi, masing. Ulangi. Yang kuat. Masing-masing, bukan campur-campur. Sekarang mau disuruh campur-campur. Maaflah dulu Wak, ya enggak? Kaulah sana, aku enggak mau ikut. Salahkah kita enggak mau campur-campur? Kita nih ngasih salam cukup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Kristen aja selamat malam. Saudara-saudara katanya. Enggak ada dia salam sampai 6. Orang Hindu juga selamat pagi. Kita pula assalamualaikum. Shalom. Salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya. Orang Islam pula yang gatal mulutnya. Orang lain nggak ada, betul nggak? Orang lain cukup selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Berhubung karena Danau Toba hampir kering, marilah kita berhemat-hemat dengan air. Demikian selamat malam. Nah, nggak ada dia. Assalamualaikum, om swastiastu, nggak ada. Ini orang Islam aja yang bodoh, ini orang Islam yang bodoh. Padahal Undang-Undang Dasar mengatakan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Demikian ceramah ini, mudah-mudahan ada manfaat. Ada yang mau nanya? Ada yang mau protes? Ayo nanya cepat. Ada yang mau ditanya cepat? Sudah jelas semua ya? Ini Ustadz Tengku Zulkarnain ini radikal, jangan dipanggil lagi. Saya nggak cari makan dari agama ini Pak. Nggak ada urusan sama saya sampaikan aja. Senang, alhamdulillah. Nggak senang, protes boleh. Nah, kalau melanggar hukum tangkap. Apa susahnya, ya nggak? Nah, Tengku Zulkarnain melanggar hukum, tangkap. Ya nggak? Nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau nggak melanggar hukum ditangkap, ku khatamkan Quran, ku doakan. Melarat 7 keturunan. Kalau aku nggak salah ditangkap, ku doakan. Sedangkan naik Honda aja dulu aku mau ditangkap, aku ngelawan. Apa salahku? Kau ngelawan lampu merah, kau terobos. Demi Allah, sumpah aku nggak pernah melawan lampu merah sampai kiamat. Dari dulu sampai kiamat nggak pernah. Ini begini, udah gini aja. Tilang sekarang. Terus kudoakan kau. Nanti malam ku khatamkan Quran. Kudoakan kau pindah ke Nias cebok babi. Nggak jadi, udahlah, beginilah. Nggak jadi. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.